Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan baik dan siap menerima pembelajaran tematik hari ini. Namun, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih bermanfaat dan lebih berkah. Setuju? Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin. Baiklah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-5 dan 6. Ananda sekalian, pernahkah kamu melihat gambar cerita? Atau bahkan secara tidak sadar mungkin kamu sering membuatnya. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan manusia atau hewan pada suatu peristiwa. Nah, gambar cerita ini biasanya banyak menceritakan tentang sebuah peristiwa, baik peristiwa itu benar-benar terjadi ataupun hanya cerita imajinasi semata. Lalu, bagaimana ya cara membuat gambar cerita? Ya, dalam membuat gambar cerita biasanya menggunakan dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, teknik kering. Untuk menggambar cerita dengan teknik kering, kita tidak perlu menggunakan pengencer seperti air dan minyak. Alat pewarna yang digunakan pada teknik ini ialah pensil, pulpen, dan krayon. Pada teknik ini, cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Awalnya dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Lalu setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Kemudian yang kedua, teknik basah. Nah, untuk menggambar cerita dengan teknik basah, kita memerlukan cat air, tinta, minyak sebagai pengencer. Pada teknik ini, pertama sekali yang kita buat adalah sketsa pada bidang gambar 2 dimensi. Lalu setelah itu, diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Sekarang mari kita lihat contoh gambar cerita dengan menggunakan teknik kering. Ya, gambar pertama ini adalah gambar yang diwarnai dengan menggunakan pensil. Dan gambar kedua ini adalah gambar yang diwarnai dengan menggunakan pulpen. Dan gambar yang terakhir ini adalah gambar yang diwarnai dengan menggunakan krayon. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh gambar cerita dengan menggunakan teknik basah. Ya, gambar pertama ini adalah gambar yang diwarnai dengan menggunakan cat air. Dan gambar yang kedua ini adalah gambar yang diwarnai dengan menggunakan cat minyak. Soleh-solehah, pada video pembelajaran sebelumnya telah banyak Ibu jelaskan tentang tanggung jawab, mulai dari pengertiannya, tujuannya, contohnya, bahkan kita telah membahas tentang akibat yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap bertanggung jawab. Lalu, pernahkah kalian bertanya seperti apa yang disebut sebagai orang yang bertanggung jawab? Dan bagaimana ya caranya agar menjadi orang yang bertanggung jawab? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, simak terus penjelasannya. Ya, seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab ialah ia yang mengerjakan kewajibannya dengan penuh kesadaran. Artinya, ia melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan bukan karena paksaan dari orang lain. Ia juga bersungguh-sungguh, tidak menunda-nunda pengerjaan tugas tersebut. Lalu, bagaimana ya caranya agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab? Ya, agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab, ada hal-hal yang dapat kita lakukan,
yaitu yang pertama, kita harus paham akan tugas dan kewajiban kita. Yang kedua, setelah kita paham kewajiban kita, hendaknya kita mengerjakannya dengan disiplin dan tidak menunda-nunda waktu. Dan yang ketiga, selalulah dahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang terakhir, karena kita tahu bahwa setiap kewajiban yang harus kita lakukan merupakan hak dari orang lain, maka kita dituntut untuk selalu menghormati hak-hak orang lain. Ananda sekalian, silahkan difahami dan diamalkan ya. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan tugas berikut. Kerjakanlah di lembar double folio. Selamat mengerjakan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.